Pengen ngobrol-ngobrol sedikit Bang soal rencana pemerintah pusat itu kan minta tahun 2021 itu tenaga honorer sendiri kan ditiadakan lah Bang ya, atau diangkat menjadi. Siap, siap. Nah, kalau di Pemprov DKI sendiri Bang, persiapannya seperti apa Bang? Khususnya kan ini menyangkut soal anggaran sendiri ya Bang. Banyak, Itu gimana sih betul, Bang? betul. Begini ya, Gimana? jadi kita lihat kebijakan yang dikeluarkan pusat ini ada beberapa aspek yang ditimbulkan. Jadi bukan menyangkut masalah anggaran saja, tetapi terkait masalah sosial dan masalah ekonomi. Baik. Sosial yang saya maksud adalah akan bertambahnya jumlah pengangguran. Kita tahu bahwa untuk pegawai kayak PJLP ya, daftar PJLP yang diperbolehkan. Honorer dihilangkan, kemudian mungkin nanti diganti dengan PJLP. Nah, honorer-honorer yang ada di Jakarta yaitu honorer-honorer yang sudah terlatih dalam bekerja, terutama honorer yang bertugas di lembaga atau di badan pendapatan daerah atau di bidang keuangan. Jadi untuk terkait pendapatan daerah, ini honorer-honorernya sudah terlatih. Artinya mereka sudah terbiasa di dalam proses pelayanan pada masyarakat, persiapan dokumen dan sebagainya, sehingga banyak membantu peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah ini dari sisi bahwa akan terganggunya kualitas kerja dari kita. Kemudian yang lain, pasca honorer ini diputuskan atau tidak diperbolehkan lagi, apakah keduanya ini sudah otomatis akan menjadi pra ASN, kan kayak gitu kan. Kemudian di rekrutmen PJLP otomatis kesiapan dari PJLP yang direkrut ini bisa lah yang honorer ikut tes kembali, ikut tes untuk menjadi PJLP. Tetapi kan tidak semuanya bisa ikut dengan latar belakang yang berbeda. Kenapa demikian? Karena banyak yang honorer ini berlatar belakang sarjana. Sedangkan PJLP kita tahu standarisasinya seperti apa. Nah kan itu. Jadi ini dampak sosial ditimbulkan. Pertama, antisipasi terkait masalah adanya pengangguran. Meningkatnya pengangguran, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini. Yang kedua, dengan dihapusnya honorer berarti semuanya berubah menjadi PJLP sesuai dengan kebutuhan. Nah, honorer ini memang masih ada yang di bawah UMR. Kita akui itu. Nah, otomatis kan ada ketimpangan anggaran. Dibutuhkan anggaran yang lebih. Anggaran yang lebih untuk bisa membantu pembiayaan PJLP pengganti honorer ini. Nah, jadi ini harus diantisipasi. Kalau terkait bagaimana kesiapan DKI dalam apakah sudah siap anggarannya dan sebagainya, tentunya ini kita akan bahas di dalam perencanaan APBD 2021. Ya, jadi kita bahas. Tetapi sedikit banyak pasti ada aspek yang ditimbulkan, ada dampak yang ditimbulkan akibat tidak diperbolehkannya lagi tenaga honorer. Jadi tidak tahu apakah kajian ini sudah dilakukan dengan matang, dengan baik. Tetapi bukan saja di DKI, tetapi di daerah-daerah lain juga saya yakin mengalami kesulitan. Pada saat dia menerapkan sistem PJLP, bukan honorer lagi. Seperti itu. DKI insya Allah masih cukup kuat lah. Anggarannya masih cukup ada ya Bang? Meskipun kita menunggu pandemi Bang. Perlu saya informasikan bahwa anggaran kita ini untuk PJLP anggaran yang dibutuhkan itu rata-rata ya saya sampaikan, rata-rata di dalam per bulannya itu cukup besar, hampir 600 miliar per bulan. Artinya bahwa nanti dari honorer berpindah ke PJLP tentunya ini ada peningkatan pembiayaan. Untuk itulah saya yakin bahwa harusnya tenaga-tenaga yang dimasukkan di dalam PJLP dari honorer terkait masalah di peningkatan pendapatan harusnya orang-orang yang qualified, orang-orang yang sudah memiliki kapasitas. Jadi ini lebih baik. Kalau terkait masalah kesiapan DKI, saya melihat DKI siap. Hanya saja yang diantisipasi akan bertambahnya jumlah pengangguran. Itu saja yang saya perhatikan. Gitu. Dan dampak sosial ditimbulkan cukup besar. Gitu. Tapi artinya transisi itu sudah dilakukan oleh DKI sendiri ya Bang? DKI sudah memulai. Tetapi tidak semua ya, masih dalam tahapan dimulainya dari di lingkungan badan pendapatan di daerah.
Dan ini sudah terlihat dampaknya. Kita lihat di beberapa kantor Samsat itu terjadi antrian yang panjang. Baik. Mereka yang harusnya membayar secara online, tetapi mereka datang ke kantor Samsat karena honorernya itu tidak ada, pelayanannya jadi terganggu, sehingga terjadi antrian panjang. Nah, di masa pandemi ini kan nggak baik. Jadi menurut saya kebijakan penghapusan honorer yang dilakukan lebih awal oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah ini kebijakan yang menurut saya tidak melalui proses kajian yang benar. Bang, tapi kalau misalnya di tahun 2021 yang akan datang, mau nggak mau peraturan ini harus dijalankan juga ya Bang. Tapi kalau misalnya masih dalam kondisi pandemi itu gimana Bang? Apakah tetap efektif untuk dijalankan? Sebagai masih Bang urgensinya untuk pengalihan ini? Pengalihan ini adalah kebijakan dari pusat ya. Kalau berasal dari pusat kita tegak lurus untuk melaksanakan itu. Tinggal bagaimana kemampuan kesiapan dari daerah masing-masing, baik dari kesiapan keuangan, terus kesiapan dalam menghadapi pasti ada gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, tambahnya pengangguran dan sebagainya. Ya saya sih berharap bahwa pemerintah pusat sudah melakukan kajian, melakukan pertimbangan yang cukup, sehingga juga pemerintah pusat sudah bisa memberikan solusi-solusi yang baik juga kepada daerah-daerah.